Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku pecinta Allah, sahabat Tribuners dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mencintai hambanya dan berbuat adil kepada setiap hamba yang Ia cintai. Jika kita merenung dan menelaah secara mendalam, kita akan menemukan bagaimana para nabi-nabi terdahulu memiliki umat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada Nabi Allah Musa alaihissalam, umur pengikutnya rata-rata di angka sekitar ribuan tahun. Nabi Allah Musa alaihissalam, umur pengikutnya rata-rata berada di kawasan sekitar ratusan tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW umurnya berada di antara 60 hingga 70 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati," umurnya umatku, "ma baina sittina wa sab'in," antara 70 dengan 80 tahun. Artinya, kalau kita membandingkan dengan perfect dan sempurna, demi Allah, umat baginda Nabi adalah umat yang paling lemah secara usia. Umat baginda Nabi adalah umat yang paling terbelakang secara angka. Tapi apakah kita tidak bisa mengejar keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Allahku adalah zat yang maha adil. Maka Allah munculkan Lailatul Qadar sebagai program akselerasi percepatan umur, yang mana kita umat Rasulullah SAW berada di umur yang paling kecil. Kecil tapi barokah, lebih keren daripada banyak tapi tidak terisi dengan kebaikan. Disitulah muncul malam Lailatul Qadar, malam yang lebih indah daripada 1000 bulan, yang Allah katakan dalam surat Al-Qadar, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkan Al-Qur'anul Karim di malam Lailatul Qadar. Maka inspirasi kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi sehingga kita berangkat dari situ, kita belajar bagaimana Allah bahkan membanggakan itu di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang aku turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka inspirasi kemuliaannya berada di bulan Ramadan yang mulia adalah ketika kita membaca dan memperbanyak daripada bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabatku yang berbahagia yang dimuliakan Allah, dengan hitungan angka, maka kalau 1000 bulan, itu artinya berarti 83 tahun. Allahu Akbar. Jadi artinya kalau kita belajar dari situ, keutamaan yang begitu dahsyat diberikan Allah kepada kita. Apa yang kita lakukan di malam-malam itu? Yang pertama, memperbanyak qiyamul lail. Yang kedua, memperbanyak daripada zikrullah. Yang ketiga, membaca tilawatil Quran. Yang keempat, memperbanyak untuk berbagi kepada sesama. Dan yang kelima, tentunya di malam ini kita isi dengan beriktikaf, bermunajat di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malam yang mulia. Inilah malam yang agung. Malam yang Allah turunkan para malaikat di muka bumi untuk menjadi keberkahan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kepada kita setidaknya ada 4 ciri datang malam Lailatul Qadar. Yang pertama, al-jawwul munasib, udara yang sedang. Kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadri Lailatul Samha. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang pertengahan. La hara wala barida, tidak terlalu panas, namun tidak pula terlalu dingin. Jadi udaranya sahdu, udara yang indah, udara yang luar biasa, membawa pada ketenangan yang kita harapkan. Namun ingat sahabat-sahabatku yang berbahagia, ini tanda. Maka keberadaan tanda menunjukkan adanya sesuatu. Tapi ketidakberadaan tanda belum tentu menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Maka ketika ada tanda ini, yakini itu malam Lailatul Qadar. Tapi ketika tanda itu kemudian tidak ada, jangan pernah kau berkata, malam ini Ustadz hujan, berarti saya tidak perlu melaksanakan ibadah salat, karena ini belum tentu merupakan malam Lailatul Qadar. Waspada, keberadaan tanda menunjukkan adanya sesuatu, tapi ketidakberadaan sebuah tanda belum tentu menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ciri daripada malam Lailatul Qadar adalah tuma'ninatul qalbi, ketentraman hati yang Allah berikan. Di malam hari ini entah kenapa jiwa kita menjadi syahdu,
Biasa kita berdoa tiap malam terasa hambar. Malam hari itu kita merasa air mata ingin menetes dari kelopak mata kita. Dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada rasa tuma'ninatul qalbi, ketentraman jiwa, yang tidak bisa diucapkan dengan lisan, tapi bisa dirasakan dengan jiwa. Di malam hari itu, ibadahmu akan terasa maha indah. Seakan-akan hanya ada kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagaimana tanda-tanda itu muncul melalui manam atau melalui mimpi. Sehingga beberapa sahabat waktu itu berkata, ya Rasulullah, kami bersama-sama bermimpi dengan mimpi yang mirip, bahwa malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, na'am fadhaka. Ya, bisa jadi sedemikian. Kemudian yang keempat adalah Allah turunkan kemuliaan. Di pagi hari, di subuh harinya akan muncul matahari la syia'alahu, tidak terlalu panas, tidak terlalu menyilaukan, tapi juga tidak tertutup oleh mendung. Kemuliaan yang agung, kemuliaan yang dahsyat, yang hanya diberikan Allah kepada mereka yang mencintainya. Ingat, 10 hari yang terakhir kau kejar dengan penuh semangat. 10 hari terakhir yang ganjil-ganjil kau kejar dengan penuh kedahsyatan. Dan pada malam yang ke-27 kau gaskan semangatmu. Kita kejar malam Lailatul Qadar agar kita bisa mengikuti program akselerasi percepatan menuju maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Ramadan membawa berkah, keluar Ramadan membawa maghfirah, keberkahan untuk kita semua, sehingga kita dijadikan orang-orang yang insya Allah mencintai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Agus Khairul Huda, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.